Jadi hari ini tuh tanggal 3 September saya akan ke dokter membawa Aiko. Nah, sekarang Aiko mau dikencingin dulu. Kemarin tiba-tiba saya melihat bagian telinga sebelah kanan bengkak. Ternyata Aiko terkena hematoma. Teman-teman yang punya pengalaman tentang hematoma pasti tahu ya. Saya lihat kondisi telinga Aiko kemarin harusnya berdiri, tiba-tiba sudah jatuh sebelah. Ternyata saya cek, kuping kan seperti ini ya guys, teks bentuknya segitiga ke atas. Nah dia sudah bengkak setengah. Nah ini ada dua opsi yang kita bisa lakukan, pengobatan dengan obat saja atau dengan operasi. Kalau kita lakukan operasi maka kuping itu bisa berdiri lagi kembali tegak. Kenapa saya memilih untuk operasi daripada hanya meminum obat? Dari konsultasi hasil dengan dokter, kalau hanya dengan penggunaan obat minum, itu hanya mempercepat peradangan. Kupingnya itu bisa bengkak full bengkak semua, tiba-tiba meletus sendiri. Tapi hasilnya setelah meletus sendiri, dia akan keriput. Ya, jatuh kupingnya. Nanti saya akan beri contoh hasil hematoma yang tidak dioperasi sama yang dioperasi. Saya ada Yama berapa tahun lalu itu juga terkena hematoma, tapi tidak dilakukan operasi. Makanya kuping sebelahnya juga jatuh, jadi turun terus agak mengecil keriput begitu ya. Kalau dibilang hematoma itu bisa sembuh sendiri, memang bisa, tapi kasihan anjingnya kira-kira 3-4 minggu tuh dia akan gatel, terus ya garuk, terus dia juga tidak nyaman ya, terus rasanya telinganya panas. Saya kemarin pegang telinga Aiko tuh rasanya panas. Apa sih penyebab hematoma? Yang saya tahu itu adalah biasanya karena anjing itu sering menggaruk, terus ada terkena benturan, atau bisa juga ada earmate. Saya rasa kalau Aiko sih bukan karena earmate atau karena benturan, memang dia hobi banget garuk kupingnya kiri kanan juga selalu digaruk sama dia. Kemungkinan Aiko karena digaruk. Nah, jadi hasil konsultasi dokter kemarin akan dilakukan operasi kecil, mungkin kurang lebih estimasi 30 menit. Nanti saya tunjukin kondisi telinganya saat ini. Nanti juga saya tunjukin telinga Yama yang jatuh ya karena hematoma. Hematoma ini sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya, bukan penyakit yang menular, bukan penyakit yang mematikan juga tidak sebenarnya ya guys. Jadi Aiko kita pakein kon. Sebenarnya buat dia nggak garuk-garuk, tapi mungkin dia semalaman gatel, garuk ya, akhirnya hancur apanya ini, tuh konnya. Sini, Aiko. Aiko sini. Iya, nanti kecek ya. Diam dulu. Mana makanan? Ambil makanan biar dia diam. Tuh, garuk terus ya guys. Jangan digaruk terus, sakit telinganya, kupingnya. Dia udah rasanya nggak nyaman, jadinya. Sini. Tuh, jatuh sebelah. Ini posisinya bengkak. Jangan Aiko. Jangan digaruk terus. Ayo. Posisinya tuh bengkak ya. Tuh. 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 Bengkaknya masih bagian atas. Nah, ini kita harus cepat ya. Lakukan operasi. Kelihatan ya. Oke, udah lepas dulu dia. Aiko. Tuh, garuk terus. Pakai tangan dia kon baru masuk nih kennel box. Aduh, luka nanti kupingmu ini nih. Sekarang kita siap-siap ya. Aiko dipakein kon kembali, masuk kennel box. Kita langsung cus ke dokter. Saya tidak mau menunggu sampai telinganya bengkak semua. Ini masih setengah bengkak. Meskipun dia anjing mix, guys. Mamanya kami rescue dari jalanan, ya. Aiko ini anak dari Asya. Asya itu kami rescue di jalan, terluntang-lantung dengan penuh jamur. Terus akhirnya punya anak ini. Kami tetap melakukan yang sama terhadap anjing ras, anjing mix, anjing apapun. Pokoknya sudah menjadi family member kita, adalah tanggung jawab kita. Keadaan kita sesusah apapun, sesenang apapun, tetap kesehatan nomor 1. Semoga operasinya lancar, kata dokter prosesnya tidak akan lama. Mungkin kurang lebih cuma 30-45 menit. Karena kasus Aiko belum parah. Jadi kita harus segera bawa. Ikutin ya, bye. Kasihan deh. Dia garuk terus itu. Kasihan dia ya. Turun Aiko. Turun. Udah. Kita mau ke dokter nak ya, biar sembuh ya. Ya. Oke, bye-bye. Let's go. Bentar ya, Aiko. Minum dulu, Aiko.
Tuh, kita kasih minum dulu. Aiko, minum dulu. Nggak mau ya? Ya, nanti kita tanya-tanya lebih lanjut dengan dokter. Biar dia pipis dulu. Aiko nanti bulan November ini, Dok. 3 tahun. Iya. Kemarin saya sudah sempat konsul sama dokter Yusuf, kan dia bilang ini masih setengah. Iya. Nanti kan lama-lama pasti dia bengkak ya, Dok. Ini biasanya tuh penyebabnya tuh karena garuk-garuk. Iya, memang dia suka. Nah, di mana dia garuk-garuk kan di pembuluh darah tuh banyak, di Iya. telinga banyak pembuluh darah yang kecil-kecil, jadi ya pecah, jadi keluar darah. 70,25. Kasihan juga ya garuk-garuk terus. Berapa beratnya, Aiko? Beratnya 17 kilo. Oh, 17. Nah, kalau hematomi ini kan sendiri yang saya bilang tadi itu karena ada pembuluh darahnya pecah, jadi dia mengeluarkan cairan sehingga dia mengendap itu. Iya. Nah, penyebabnya dia seperti itu bisa karena dia ada kutu atau tunguh di dalam Irmet tubuh. itu ya? Betul. Irmet. Nah, dengan kasus seperti ini kan bisa kambuh lagi. Mm-mm. Nah, nanti harus jaga kebersihannya, Selalu kita padahal mandi 2 minggu sekali, selalu kuping dibersihkan. Nah, apa sudah diberikan tetes? Nah, iya telinga? saya belum kasih Nah, tetes. diberikan tetes telinga sama dibantu dengan juga obat parasit. Nah, obat parasit bisa disuntik, bisa Oh. ditetes, bisa di Nanti mungkin sekalian aja ya, Dok. Kalau umpamanya habis operasi tuh nggak boleh diberikan Oh. langsung. Nanti kalau umpamanya sudah selesai operasi, sudah sembuh, Mm-mm. nah kalau mau diberikan boleh. Oke. Oh, saya malah biasa kasih Nexguard Spectra. Nescar boleh gitu, cuma kan Nescar itu bisa sebulan 2 bulan baru diulang lagi. Kalau Bravector biasanya tuh sampai 6 bulan masih bertahan di dalam tubuh. Oh, berarti dokter saran pakai Bravecto aja ya? Itu bagus. Ya udah. Sama kan kalau kalau dia ada kutu, terus ada demodes, kabies itu udah bisa. Iya, berarti pakai Bravecto. Kita selama ini pakai Nexguard Spectra semua anak-anak. Bagus gitu. Bagus ya, iya. Nah, kalau untuk ini dia agak kurus banget nih. Makanya 1 kilo, Dok. Terus rutin obat cacing. Saya udah kasih penambah darah juga di rumah. Terus kemarin dokter Yusuf ke rumah saya kan steril dia. Itu gemuk. Setelah steril langsung nggak mau gemuk-gemuk lagi. Wah, dulu Gede banget. Gempal. Oh, tapi ini Berisi. aktivitasnya gimana? Ya dia dikeluarin bermain. Tapi memang tidak berat banget ya, buat fun-fun aja. Dia kan nggak ada tuntutan latihan. Sama ini kalau dari cermin hidungnya basah, normal. Terus kita lihat giginya sudah mulai ada kerang gigi ya. Ya karena dia makan basah terus nih, Dok. Betul. Beberapa bulan lalu dokter Yusuf sebelum steril dia sudah melakukan itu. Cek darah. Ya, jadi dokter Yusuf udah tahu anjing ini. Betul. Makanya kemarin waktu saya ngobrol sama dia bilang, langsung aja bawa datang, nanti saya yang kerjain gitu. Jadi dia udah tahu anjing ini. Tapi mungkin nanti konsul lagi ya kebutuhannya sama dokter Yusuf ya. Nanti cuma kalau seumpamanya cek darah itu kan kalau sudah beberapa Bulan ya, perlu udah. diupdate kan ya. Aiko. Punya berapa dogi, Kak? 20 lebih, Dok, di rumah. Dokter Yusuf semua yang handle. Kalau umpamanya dia kotor kayak gini tuh setiap hari dibersihin. Oh, pakai cotton bud. Ya. Itu berarti mau kasih tau ya. Coba dokter bersihkan saya biar nanti tunjukin anak-anak Kennel Boy. Karena mereka yang harus menjaga kebersihan. Kalau seumpamanya bersihin telinganya itu nggak perlu khawatir agak dalaman. Kenapa? Karena di anatominya itu dia bentuk L. Nah, gambarnya kayak gitu. Oh, jadi ketika masuk cotton bud kan masuk nih. Berarti mentok aja sampai sini ya, Dok? Oh, gitu ya. Nah, kalau mau bagus pakai surolan, Kak. Ada yang khusus untuk hewan. Oh, kalau ini buat manusia. Manusia tapi kita tambahkan anti parasit. Oh. Bisa juga. Ayo, San. Sini bersihin dulu kupingnya, bau sekali. Yuk. Dia kayak persis mamanya ya, kayak Asya loh. Oh, begitu ya, Dok. Terus dibersihkan lagi ya, Dok? Iya. Biasanya di tetes pertama itu biar takutnya ada yang kering-kering kan, biar nggak lecet. Oh, jadi ini fungsi tetesnya buat apa? Melunakkan kotoran atau? Ya, mengangkat sama ada anti parasitnya, jadi kalau ada kutu atau tungu dalam telinganya hilang. Oh, kebersihan kuping ya. Karena saya punya satu Malinois juga kena hematoma. Nah, kita tidak operasi, akhirnya turun mengkeriput. Iya. Aiko, kita titip dulu guys. Sambil menunggu konfirmasi dari dokter Yusuf, jadi nanti akan diwakilin sama dokter Fatma yang akan melakukan tindakan karena dokter Yusuf urgensi harus pergi. Mudah-mudahan lancar. Ntar kita akan balik lagi kira-kira 1 jam untuk jemput Aiko.
Anaknya ini ya Pak? Satu doang? Mana duanya Pak? Udah rest in peace ya? Astaga, ih lucu banget loh. Ih, anaknya lucu. Kita menunggu Aiko sadar guys. Kalau ini kan sekarang udah nggak ada darah yang keluar, cuma nanti sewaktu-waktu kadang ada beberapa dogi itu bisa keluar darah lagi atau serum-serum. Jadi nanti Cairan gitu ya? Jadi harus dirajin bersihin pakai kasa. Mana kasa kita? Nah ini kita bersihin pakai kasa, pakai NaCl, dilap-lap sini sama agak dipencet-pencet aja kalau seumpamanya ada keluar serum atau cairan dari lubangnya ini. Nah, setelah itu disalepin di pinggir-pinggir sininya untuk lukanya biar cepat kering. Jangan sampai menutupi lubangnya untuk salepnya. Jadi salepnya hanya di pinggir saja. Betul. Oke, tidak di area luka. Tidak di dalam lubang ini. Nah, fungsinya lubang ini jika masih ada keluar serum biar keluar. Nah, kalau ini biar jahitannya ini biar ditekan biar cepat nyatunya. Jadi kalau seumpamanya untuk cairan nggak ada lagi gitu. Oh, jadi ketika disalepin, maaf ya dok, ini ada jahitan nih daerah sini. Ini yang disalepin dan ditekan. Dibersihin dulu pakai NaCl. Nah, anggap ini basah ya, kasih NaCl. Nah, terus ditap-tap gini. Kalau sampai ada keluar serum atau cairan, dipencet-pencet kayak gini. Nah, kalau sudah kering kayak gini, kita salepin. Saya contohin salepnya. Oke. Nanti salepnya diracik. Nah, kita salepin di bagian area sininya aja. Oh, area benangnya saja ya? Jangan sampai ketutup sama lubangnya ini. Oke. Nah, karena kalau ketutup sama disalepin di bagian lubangnya, nanti cepat tutup masih ada serum-serum nggak keluar lagi. Oke, ini selama berapa lama dok? Nah, biasanya sih normalnya itu penyembuhannya itu dia seminggu atau 2 minggu. Tapi ada beberapa hewan juga yang agak lama, dan kasus ini biasanya kalau di sini sudah hilang, kadang ada beberapa yang masih tumbuh lagi. Nah, paling nanti harus datang kontrol lagi 5 hari atau seminggu. Kita lihat kondisinya. Kalau seumpamanya sudah kering, ini kita buka benangnya. Oh, berarti harus datang ke sini lagi untuk pembukaan benang. Tuh, datang untuk kontrol seminggu lagi. Kalau seumpamanya sudah kering, ya kita buka jahitannya. Tapi kalau umpamanya belum kering, kita masih belum buka gitu. Nanti kan ada obat minum 2 kali sehari juga. Oh ya, terus ini ada takutnya masih ada sisa-sisa pendarahan segala macam. Ini dikasihnya 2 kali sehari. Aiko sudah tiba di rumah, biar istirahat. Udah bisa dibuka dong? Belum. Warnanya apa itu dok? Kenapa? Oh pencetnya sampai kayak gitu. Ya, jadi intinya kalau ada air di sini pergi ke sini. Kalau ada air di sini juga pergi ke situ. Saya mencetnya Nah, tengahnya jadi aja kan bagian luka. kalau kita pencet di sini, yang cairannya nggak keluar. Harus mencetnya kayak gitu full ya dok. Iya. Kok begini kan dulu, sampai begini loh. Kondisi dulu nggak apa-apa dok ya? Ya, nggak apa-apa. Baru ada. Sakit dulu mas. Oh enggak. Kan marah dia kan? Marah kan? Siap. Bulan 9 ya? Udah minum obat cacing juga kemarin. Gak apa-apa toh dok? Kurang tadi bapak 12,5. Karena kalau sudah suntik vitamin dia nggak boleh suntik ini lagi toh dok? Nggak boleh kan?
selesai. Jadi Aiko tadi belum bisa buka jahitan ya. Tadi dokter bilang karena masih belum nutup Pak. Karena belum nutup, jadi kita disuruh tunggu lagi 3 atau 4 hari ya udah harus tunggu. Terus hari ini semua anakan disuntik vitamin ya biar daya tahan tubuhnya bagus. Terus apa tadi itu vitamin apa? Penambah darah ya. Terus Castella juga rencana besok mau mendonor darah, jadi kita kasih vitamin ekstra. Terus yang gede-gede semua disuntik untuk anti kutu, anti jamur dan lain-lain. Jadi ini maintain biar mereka selalu sehat guys. Terima kasih. Jadi kita nunggu kabar Aiko 3 hari 4 hari lagi, mudah-mudahan sudah sembuh bisa lepas jahitan. Kita lagi nunggu yang terakhir. Desi ada sedikit mencret, jadi kita lagi nunggu dokter buat obat. Mudah-mudahan anak-anak semua sehat. Sudah selesai vaksin, beberapa ada yang vaksin tadi dan sisanya semua dapat vitamin, suntik vitamin ekstra dari dokter.